Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerdas liputan Sumbawa. Malam ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial, ketua dari ketua, one and only. Langsung aja, namanya siapa? Rafli Akbar Hikmawan. Oh, dipanggil siapa nih? Rafli biasanya. Rafli. Iya bang. Ini organisasi ini dari kapan? Ya, izin bang. Jadi komunitas yang kami bentuk Simpul Pemuda tersendiri kita bangun sejak tanggal 19 September 2024. Baru banget. Kenapa, Dek? Ya karena kami melihat atas dasar permasalahan dan banyaknya isu-isu terkhususnya di dua hal. Yang pertama di pemuda pun masyarakat. Di pemuda kami melihat bahwasannya pemuda hari ini cenderung terlibat dengan beberapa kasus. Yang pertama ada kasus narkotika, terus juga pergaulan bebas, terus juga dan bahkan mungkin siklusnya itu fokusnya bermain game, TikTokan. Oke, ini interesting itu ini. Ya. TikTokan ya. Yang joget-joget itu. Yang sawer-sawer bunga itu. Bener banget, yang cek-cek kodam, Pak. Oh, cek-cek kodamnya. Oke. Berarti lebih tepatnya organisasi ini, terutama Simpul Pemuda ini lebih ke public educator. Ya, public educator. Oke, siap nih. Kalau abang yang udah tua gini boleh ikut? Boleh banget sebagai bisa jadi donatur nanti ya Pak. Oh siap, gila ditodong. Oke siap. Nah ini kan kita ngomong organisasi kelompok nih, sejauh ini udah ngapain aja, Dek? Alhamdulillah sejauh ini kami sudah bergerak di beberapa kegiatan sosial seperti penyaluran pangan untuk kaum duafa dan anak-anak yatim, penyaluran pangan dengan kaum disabilitas dan ODGJ juga, hingga penyaluran air bersih di 3 titik yang ada di Sumbawa. Interesting nih. Kenapa nih sampai menyalurkan air bersih ini, ada apa nih? Karena kami melihat bahwasannya dampak dari kekeringan pada saat itu, terutama khususnya di Sumbawa, ini merupakan dampak yang cukup serius dan bahkan mungkin saat ini tuh belum cukup terlihat oleh pemerintah pada saat itu. Nah, akhirnya kami berinisiatif bersama rekan-rekan di Simpul Pemuda memberikan sebuah solusi, yakni pada penyaluran air bersih tepatnya di titik Sumbawa. Oke siap, berarti pada tahun 2024 pas lagi kemarau berkepanjangan kemarin itu teman-teman turun. Benar banget. Keren sih. Itu donaturnya dari mana ya? Ya sudah pasti kami bekerja sama dengan 2 lembaga pada saat itu, ada Rumah Kami Peduli dan Relawan Nusantara. Oke, siap. Itu anak-anak Sumbawa juga atau gimana? Ya, anak-anak Sumbawa juga. Maaf, tim-timnya. Asli mana? Saya asli Sumbawa, Berang Biji, Pak. Terus Sumbawa sih. Ya, saya terus Sumbawa sih kita. Luar biasa. Alhamdulillah. Ini menarik nih. Saya mau tanya lu motivasinya, Dek. Buat yang beginian ini kan bukan gengsi banget ini. Iya, benar banget. Kalau gengsi banget kan suka bikin story, nge-feed, galau gitu kan. Ini tiba-tiba Anda melakukan sesuatu hal yang di luar kebiasaan. Kenapa nih? Apa motivasinya nih? Karena memang kita lihat jikalau kita berkutat pada hal yang sama dan tidak ada pertumbuhan yang signifikan pada diri kita sendiri, yang mau sampai kapan seperti ini? Dua pilihannya, sekarang atau tidak sama sekali, untuk melakukan sebuah perubahan. Dan akhirnya saya pun tersadarkan dengan beberapa isu-isu dan permasalahan yang ada di Sumbawa. Akhirnya kami coba membuat sebuah gerakan untuk mengumpulkan gen-zi yang ada di Sumbawa, pemuda-pemudi tahu tanah Sumbawa, untuk melakukan sebuah kegiatan-kegiatan positif. Mereka mau dan responnya itu luar biasa. Mereka sangat antusias dan mereka sangat bangga dengan adanya komunitas-komunitas seperti ini. Tolong dong cerahkan saya sedikit ini. Saya kan selama ini skeptis nih dengan gengsi kita nih. Apalagi nih belakangan ini kan saya sering baca berita tuh ada generasi barcode, strawberry, dan itu hal-hal yang sering dilakukan oleh teman-teman gengsi kita. Teman-teman gengsi ya. Gengsi. Nah, jadi sesuatu hal yang berbau gengsi itu selalu aja negatif di otak saya. Nah sekarang makanya saya undang Anda ke sini saya ingin membantah bahwa ternyata gengsi itu ada gitu. Kata teman saya ada loh teman-teman gengsi yang bikin organisasi yang bergerak di bidang public educator gitu, dan bahkan isu lingkungan. Nah kalau kita ngomong lingkungan gimana? Mau nggak? Boleh ya. Nah kalau dalam kacamatamu sendiri, Dek, Sumbawa ini gimana sekarang? Sumbawa saat ini mungkin sangat-sangat terserang lingkungan dan butuh sosok-sosok pemuda untuk menggerakkan dan memberikan solusi atas beberapa permasalahan, terusnya di Pulau Sumbawa yang bergerak di bidang lingkungan. Seperti itu. Dan memang salah satu kasus utamanya kemarin yang sudah kami coba lakukan dengan sebuah gerakan kemarin, kan kasus kekeringan itu memang cukup tertampar bahwasanya Sumbawa hari ini pun yang kita lihat nyaman-nyaman saja, ternyata memang sangat merasakan seperti itu. Dan makanya kenapa perlu gebrakan-gebrakan, perlu solusi-solusi nyata yang diberikan oleh teman-teman pemuda seperti itu. Oke siap.
ini kan masih muda banget ini. Dia kan usia organisasinya. Organisasinya. Oke, planning ke depan. Ya, planning paling besar dan harapan besar dari komunitas kami adalah kami ingin membuat sebuah pengabdian di tingkat nasional, tepatnya di Pulau Moyo, Sun Sebotok. Kami nantinya akan mengajak seluruh pemuda tahu Tanah Samoa, khususnya kita akan melakukan sebuah perubahan. Kami akan menciptakan inovasi-inovasi yang mampu memberikan sebuah solusi atas permasalahan yang ada di Desa Sebotok nanti. Oke, siap. Kira-kira ini kan saya ini mencoba menjadi Gen Z ini. Apa keuntungan Gen Z ini join ini? Yang pertama, nah ya kan? Ya pasti yang pertama itu kira-kira apa benefit saya, memang secara kita melihat Gen Z itu butuh yang jelas, yang nyata, yang instan pastinya, seperti itu. Makanya kenapa mungkin untuk jangka waktu yang singkat ini kita pengen sadarkan dulu, sadarkan bahwasanya Sumbawa ini darurat banget, sangat terasa akan permasalahan-permasalahan. Dan memang Gen Z ini perlu kita libatkan, sering kita libatkan bagaimana caranya sadar akan lingkungan kita hari ini, bagaimana cara kita berinteraksi dengan masyarakat, khususnya bagaimana kita memberikan solusi konkret dan solusi nyata atas permasalahan-permasalahan dan keresahan yang dirasakan oleh masyarakat hari ini. Oke, siap. Dan pun benefitnya sangat banyak, Pak. Nggak hanya kita turun di masyarakat, tapi banyak ilmu-ilmu sosial yang kita dapatkan. Memperluas circle juga. Iya, benar banget, circle relasi juga. Kan nggak hanya di UTS saja nih, Pak, tapi kita juga pengen melibatkan teman-teman UNSA, STKIP, STIKAS dan seluruh. Berarti saat ini di Simpul Pemuda ini udah dari mana aja nih membernya nih? Membernya, anggotanya sejauh ini memang di Sumbawa, tapi di setiap titik yang ada di Sumbawa itu ada, Pak. Ada. Di Alas ada. Terus di Orong Telu pun ada, di bagian barat dan segala macam itu ada. Kami gunanya adalah kenapa kami mengambil di beberapa titik itu, karena kita pengen merampungkan, menjaring beberapa permasalahan yang akhirnya nanti mereka bisa membangun desanya seperti itu. Jadi nggak hanya sadar akan permasalahan, tapi solusi yang diberikan pun. Siap. Ini pertanyaan yang simpel nih, Dek. Yang jadi concern, Dek. Keberadaan dari Simpul Pemuda ini saat ini? Sudah pasti kita concern di bidang gini, Pak. Jadi untuk jangka pendeknya kita concern dulu di bidang sosial. Nah, untuk jangka panjangnya baru kita fokuskan ke bidang pendidikan. Dan juga yang pertama ini berbau sosial dulu. Iya, sosial dulu. Kalau kita ngomong soal sosial ini kan nggak jauh-jauh aja sama donate nih. Duit nih. Apakah teman-teman juga open donate atau gimana nih? Atau sudah ada donatur atau gimana nih? Sudah pasti. Kami tentunya open donate sangat terbuka buat beberapa orang, beberapa donatur yang memang tujuannya ingin membantu masyarakat di Sumbawa khususnya. Dan juga kami tidak menutup ruang bahwasanya kami juga bekerja sama dengan beberapa pihak, beberapa instansi yang nantinya ingin menyumbang kepada tim-tim Simpul Pemuda. Oke, siap. Berarti teman-teman Simpul Pemuda juga menerima donasi. Iya, benar. Nah, pertanyaan sederhana nggak? Kalau saya mau cari profil soal kalian di mana nih? Nah, tentunya teman-teman bisa cek Instagram kami di Simpul Pemuda _. Simpul Pemuda _ Iya, benar. Kenapa nggak ngomong garis bawah ya? Karena ini Gen Z, Pak. Gen Z bahasanya tuh biasanya agak jaksel sedikit. Pasti yang nonton ngomong orang tua itu fix katanya. Nah, Dek asik. Bro. Iya, Bang. Saya tuh merasa tua ngomongnya Dek. Kan apalagi kalau kita ngomong saat ini kan informasi itu deras banget. Iya, benar banget. Apalagi itu di TikTok. Ya kan? Di TikTok tuh paling banyak tuh misinformasi. Iya. Nah, apakah teman-teman Simpul Pemuda ini bergerak juga di pencerdasan di bagian informasi gitu? Wah, sudah pasti, Pak. Kami sangat-sangat tertarik dengan beberapa informasi karena memang Gen Z ini terlalu mudah menyimpulkan dengan adanya isu-isu yang beredar seperti itu, dan makanya perlu pencerdasan dan perlu klarifikasi. Kira-kira arah permasalahan itu sebenarnya ke mana sebenarnya, apa yang menjadi goalsnya dan apa yang menjadi tujuan besar dari permasalahan tersebut, dan perlu memang kita melakukan pencerdasan edukasi baik itu di mahasiswa maupun anak-anak SMA seperti itu. Oke, saya tuh kalau di Instagram tuh yang sering saya lihat tuh Pandawa Group. Yang bergerak di bidang lingkungan. Ya kan, mereka fokus ke sampah kalau nggak salah. Benar. Pembersihan kali-kali. Nah, kalau teman-teman Simpul Pemuda ini ke sosial. Sosial, benar. Oke, sosialnya berarti lebih ke membantu sesama, terus
public educator juga. Oke, siap. Nah, saya pengen tahu sedikit nih, kalau kita ngomong soal public educator nih, apa sih planningnya nih? Ya Pak. Apa planningnya? Plannya yang pertama, kami ingin melakukan pencerdasan terlebih dahulu, tepatnya di anak-anak SMA terlebih dahulu sih Pak. Yang tentunya mereka akan ke sekolah-sekolah nih. Ya, ke sekolah-sekolah. Tujuannya ke sekolah-sekolah SMA yang ada di Sumbawa tepatnya, dan juga tidak menutup kemungkinan ke SD SMP untuk melakukan pencerdasan terkait bagaimana peran pemuda hari ini, bagaimana cara kita meminimalisir pengaruh-pengaruh teknologi terutama hari ini. Teknologi saya itu was-was sama TikTok banget. Serius. Iya, saya kan punya anak masih serius sampai sekarang saya nggak ngasih dia main TikTok, takut banget. Benar banget ya. Jadi memang itu kekhawatiran juga. Sama pun saya khawatir dengan adanya TikTok seperti itu. Dan itulah langkah yang kami coba melakukan pencerahan kepada siswa-siswa baik SD, SMP maupun SMA untuk meminimalisir beberapa kasus-kasus ya. Seperti kayak yang saya sampaikan tadi, beberapa orang-orang terlibat di bidang narkotika, terus kasus-kasus maraknya kriminalitas, pergaulan bebas. Ya, bayangkan kalau mereka ngelihat hal tersebut di TikTok dan mereka ngelihat itu keren gitu. Mereka ngikut. Ya, mereka ngikut. Nah, itu yang salah. Dan saya kurang sepakat akan hal itu, Pak. Memang kita perlu bergerak ini menginisiasi gitu, Pak, agar ya jangan panggil Pak. Oh ya, sorry Pak. Bang. Okay, ya, Bang. Aduh. Seperti itu Bang, ya karena memang cukup rasa sekali ya pada saat ini Bang, perlu memang kita arahkan sih Bang. Oke, siap. Ada yang ingin disampaikan nggak buat teman-teman rumah? Mungkin lebih tepatnya keresahannya ya yang disampaikan. Keresahannya terutama Gen Z ya. Harapannya sih coba diminimalisir beberapa kegiatan yang cukup menghambat teman-teman akhir ini. Teman-teman saat ini untuk terus tumbuh dan berkembang, marilah kita melihat banyak fenomena-fenomena yang cukup perlu perubahan, dan khususnya hadir hari ini sebagai pemuda, sebagai solusi dan sebagai tonggak utama bahwasannya 5-10 tahun ke depan itu kita adalah orang-orang yang bakalan berpengaruh besar nantinya. Pilihannya ada dua teman-teman hari ini, yang selalu saya tekankan adalah sekarang atau tidak sama sekali. Oke, siap, thank you. Oke, buat teman-teman rumah, ini keren nih, kalian nonton ini nggak buat yang tua ya, buat yang muda. Kalian nonton ini, join Simpul Pemuda. Yuk, jangan lupa, let's go. Saya Jara Katsuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you.